Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Ananda dengan NIM 235111009 dari kelas 2A. Nah, di sini pada proyek kali ini ada rekan saya yang lainnya yaitu ada Angelita Tapita dan juga Alia Nisrina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka presentasi dari proyek praktikum kami yang berjudul Sistem Deteksi Wajah dan Klasifikasi Etnis berbasis website. Nah, proyek ini kami kerjakan dalam bentuk tim dengan tujuan utama membangun sebuah sistem yang berbasis web yang mampu pertama mendeteksi wajah, kemudian mengekstrak fitur wajah menggunakan embedding, kemudian melakukan perbandingan kemiripan, dan terakhir yaitu mengklasifikasikan wajah ke dalam beberapa kategori etnis. Nah, kebetulan etnis yang kami gunakan yaitu dari Minang, Batak, dan juga Betawi. Nah, sekilas terkait progres kami dari awal pengerjaan, yaitu setelah mengumpulkan dataset pada 25 Maret sampai dengan 3 April sesuai timeline yang diberikan, kami masuk ke tahap pre-processing dataset yang di mana meliputi deteksi dan crop wajah, kemudian normalisasi pencahayaannya juga, face alignment, kemudian juga ada augmentasi data. Nah, saat ini kami telah berhasil mengintegrasikan sistem deteksi wajah ke dalam aplikasi berbasis website menggunakan Streamlit. Nah, pengguna dapat mengunggah gambar atau mengambil langsung dari webcam. Nah, sistem akan menampilkan deteksi wajah secara otomatis dan menampilkan visualisasi hasilnya juga. Nah, dengan pencapaian ini, kami juga melanjutkan ke fitur face similarity. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasan pertama. Oke, baik. Di sini saya bertanggung jawab menjelaskan terkait fitur face similarity yang diimplementasikan pada website kami ini. Secara sederhana, fitur ini berfungsi untuk membandingkan dua wajah dan memberikan skor kemiripan antara keduanya. Nah, tujuannya bisa untuk verifikasi identitas atau sekedar membandingkan seberapa mirip dua wajah tersebut gitu. Sebelum itu, jadi di face similarity ini diimplementasikan pada dua file. Yang pertama itu ya pada si app.py-nya. Di sini tuh ada else jika fitur yang digunakan adalah si face similarity-nya. Nah, kemudian ada satu function yang dibuat pada inference.py, yaitu function get face embedding. Nah, eh, logika dasar dari face similarity ini cukup sederhana. Pertama kita ambil dua gambar wajah, kemudian kita ubah wajah tersebut menjadi embedding atau yakni representasi vektor wajah menggunakan model deep learning. Nah, lalu kita hitung si cosine similarity antara dua vektor ini gitu. Nah, semakin tinggi nilai similarity-nya maksimal 1, artinya wajahnya semakin mirip gitu. Untuk mengekstraksi si fitur wajah, kami menggunakan FaceNet Inception ResNet versi 1. Nih. Kemudian yang diambil dari Fastnet Fighters. Nah, model ini sudah dilatih pada jutaan wajah dan sangat andal untuk menghasilkan embedding katanya. Pipeline yang kami bangun eee, pada face similarity ini tuh ada pertama, deteksi wajah itu menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, kemudian ekstraksi embedding yaitu wajah yang terdeteksi diubah menjadi vektor 512 dimensi, kemudian perbandingan si vektornya tadi dengan cosine similarity untuk mendapatkan nilai mirip atau tidaknya gitu dari gambar yang diinput. Semua ini akan berjalan secara otomatis gitu ya ketika kedua gambar diunggah oleh si usernya nanti. Mungkin ini terkait websitenya. Nah, di sini tuh ada fitur ethnic detection yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada face similarity. Face similarity ini pengguna cukup mengunggah dua gambar wajah. Nah, misalnya di sini saya mencoba mengunggah dari dataset aja. Ini. Nah, sistem akan menampilkan kedua wajah yang diunggah, kemudian nilai kemiripannya, dan juga status apakah mirip atau tidaknya gitu. Nah, di sini tuh kemiripan tinggi gitu, skornya di atas 0,75. Kemungkinan besar wajah berasal dari orang yang sama. Nah, di sini tuh juga ada catatannya itu skor kemiripan berkisar dari 0 hingga 1 sesuai dengan arahan di Notion yang diberikan oleh Bapak.
Nah, di sini tuh juga bisa dilihat similarity matrix-nya juga dan juga feature analysis yang pakai vektor gitu, pakai vektor. Itu yang akan dijelaskan selanjutnya. Hasil akhirnya Eee, nilai si kosin similarity ditampilkan dalam bentuk metrik dan juga jika nilainya di atas threshold 0,6 sampai 0,7 biasanya dianggap mirip gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa disesuaikan threshold-nya sesuai kebutuhan nanti. Oke, mungkin, saya akan menjelaskan lebih detail terkait teknologi yang digunakan atau algoritma yang digunakan pada si face similarity ini. Nah, mungkin balik lagi ke awal. Nah, sebelum wajah dibandingkan nih, si sistem perlu memastikan bahwa pertama, wajah dalam gambar terdeteksi dengan benar gitu, menggunakan MT-CNN ya kalau di sini. Nah, setelah wajah ditemukan, sistem mengekstrak representasi numerik dari wajah tersebut. Nah, representasi ini telah disebut embedding tadi gitu ya. Nah, bisa diibaratkan sebagai, kayak sidik jari digital dari wajah yang berisi informasi unik dalam bentuk vektor berdimensi tinggi gitu, biasanya yang 512 dimensi tadi gitu. Nah, kemudian ekstraksi embedding ini dilakukan dengan model FastNet gitu kan, tadi di sini pakai FastNet, tapi bisa pakai ArcFast juga gitu. Nah, mungkin analoginya kayak bayangkan wajah seseorang diterjemahkan menjadi sebuah titik-titik dalam ruang 512 dimensi. Jika dua wajah mirip, titik-titik mereka akan sangat dekat satu sama lain gitu, sederhananya. Nah, untuk mengetahui nih seberapa mirip dua wajah, kita pakai yang Gaussian similarity itu tadi gitu ya. Nah, yaitu metode yang mengukur sudut antara dua vektor. Dari yang saya pahami itu, ini mungkin terkait si rumus Cosine similarity itu kayak rumus cos. Nah, nilai si similarity berkisar antara -1 hingga 1 gitu ya. Nah, di sini kan Cosine similarity yang si tetanya itu kan nanti ada A, B gitu ya posisinya gitu. Nah, dalam konteks wajah nilai dekat 1 berarti wajahnya sangat mirip gitu ya. 0 berarti tidak mirip sama sekali dan negatif biasanya jarang terjadi gitu ya dalam embedding wajah, tapi mungkin aja bisa terjadi di sini. Untuk visualisasi yang ditampilkan pada ini, mungkin kita pakai ini lagi. Hmm, bentar. Nah, di sini tuh kan ada comparison, similarity matrix, sama juga feature analysis. Nah, di sini itu kita pakai bar chart atau skor kemiripannya. Nah, di sini tuh ditampilkan skor quotient similarity antara si dua wajah. Nah, tadi kan, quotient similarity-nya 0,421 nih di sini gitu. Nah, sumbu X di sini tuh mungkin ini cukup sederhana gitu ya, tapi di sini tuh sumbu X menunjukkan kategori wajah A versus wajah B. Nah, si sumbu Y ini akan menunjukkan, eee nilai kemiripannya gitu ya. Kemudian juga di sini ditampilkan nilai Euclidean-nya juga batas ambang atau threshold-nya tadi itu ya 0,65 gitu. Nah, di sini tuh juga ada ditampilkan scatter plot yang pakai PCA atau TCNI projection gitu ya. Visualisasi embedding wajah diubah dari dimensi tinggi 512 tadi ke dua dimensi gitu menggunakan PCA atau TSNI tadi. Nah, kalau di sini iya, pakai PCA. Kemudian setiap titik mewakili, satu wajah gitu. Di sini ada 2 titik ya. Di sini ada yang merah itu wajah wajah kedua, yang biru ada wajah pertama gitu. Jarak antara titik menunjukkan seberapa mirip wajah-wajah tersebut gitu. Nah, ini tuh analoginya kayak, mereduksi peta dunia menjadi denah ruangan gitu, denah ruangan. Wajah yang dekat di grafik kemungkinan besar punya fitur yang mirip secara numerik gitu. Nah, makanya yang ini dekat dan bisa dikategorikan dan hasil quotient similarity-nya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, terakhir itu kan, ada face comparison yang ini tadi. Nah, di sini tuh kan menampilkan wajah A dan B secara berdampingan lengkap dengan skor kemiripan di bawahnya juga, Kak, juga. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait, studi kasus atau kasus yang saya temui ketika, mengembangkan aplikasi ini gitu ya. Quotient similarity ini pakai Fastnet itu, katanya cukup,
efektif gitu. Namun, misal saya upload. Nah, di sini saya coba upload, gambar orang yang sama namun beda ekspresi gitu. Ini yang satu wajahnya datar, yang kemudian yang satu lagi, senyum gitu ya. Nah, tapi skor kemiripannya itu 0,6098. Bisa dikatakan di bawah gitu ya, di bawah threshold jika threshold-nya itu 0,7. Namun kalau misalkan 0,6, ya mungkin, bisa dikatakan mirip, namun ini masih nyaris, tidak bisa dikatakan mirip, padahal ini adalah 2 orang yang sama gitu. Setelah saya pelajari, pemahaman saya terkait notion yang diberikan itu, di sana tuh diminta untuk sistem harus mampu mengambil fitur invariant terhadap ekspresi, pencahayaan, ataupun rotasi gitu. Harusnya hal kayak gini bisa diatasi, mungkin bisa skor kemiripannya lebih tinggi dari ini gitu. Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi gitu. Saya memahami bahwa pertama, embedding-nya itu udah valid, tapi threshold yang kami miliki belum optimal gitu. Threshold 0,7 itu default atau kasar, bisa terlalu tinggi buat ekspresi yang berbeda gitu ya, nggak bisa disamaratakan. Nah, jadi sebenarnya 0,6098 ini untuk 2 gambar berbeda ekspresi itu udah lumayan mirip gitu, udah bisa dikatakan, eee, mirip, lumayan mirip gitu. Nah, yang kedua, eee, saya belum memvalidasi threshold-nya dari data gitu ya. Harusnya si threshold kan dihitung dari pasangan wajah, misalnya, lebih lanjut akan diidentifikasi pasangan positif atau same person, kemudian ada juga pasangan negatif atau different person gitu. Lalu diplot ROC curve, cari titik IIR atau, threshold optimal. Nah, tapi, sampai dengan implementasi seperti ini saya cukup puas karena, mungkin ini hanya terkait dengan pengembangan, lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi untuk, face similarity, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait face similarity fitur ini. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya untuk menjelaskan teknik detection dan juga integrasi kedua fitur ini pada website. Satu, perkenalkan nama saya Aliana Srina dari kelas 2A dengan 3 digit NIM terakhir 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi fitur deteksi suku atau etnis yang saya kerjakan. Nah, karena di tahap sebelumnya saya sudah melakukan preproses dataset, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai preproses dataset karena sudah dijelaskan di video sebelumnya seperti itu. Jadi di sini saya akan langsung saja lanjut ke tahap-tahap selanjutnya yang dimulai dari model training. Yang dimana model training ini tuh fungsi utamanya itu yang pertama ada create generator, ini tuh untuk membuat data generator dengan augmentasi itu untuk training, dan rescaling itu tuh untuk validation dan testing. Terus kemudian ada create model juga, di mana create model itu untuk membuat arsitektur CNN dengan mobile mobile net V2 ini, si pre-trained dan layer tambahannya. Kemudian ada juga fungsi calculate class weight, ini tuh untuk ngatasin ketidakseimbangan datasetnya. Jadi kalau misalnya dataset satu suku itu lebih banyak, seharusnya tuh dia nggak, si modelnya tuh nggak terlalu bias. Nah ini mengurangi lah biar nggak terlalu bias si modelnya itu. Kemudian ada train model itu fungsi untuk ngelatih si modelnya itu pakai base layer yang dibekuin, yang di freeze seperti itu. Dan di sini juga ada pakai callbacks ya. Kemudian ada fine tune model. Nah ini tuh fine tune model ini tuh untuk fine tuning dengan ngebuka 100 layer terakhir model dasarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada plot training history. Nah ini tuh untuk ngevisualisasi metrik dari si trainingnya. Nah, untuk si file ini, saya tuh tadi kan sudah disebutkan juga sebelumnya gitu, saya menggunakan mobile net V2 yang dimana itu tuh pre-trained yang memang sebelumnya tuh sudah dilatih di image net gitu, seperti itu. Dilatih juga di image net. Nah, terus tadi sudah dijelaskan juga, saya juga melakukan augmentasi gitu, itu ada rotasi, pergeseran, zoom, terus itu tuh untuk mencegah overfitting. Nah ini, terus kemudian tadi saya juga menyebutkan mengenai callback. Nah di sini saya callback tuh pakai checkpoint, early stopping, sama reduce LR on play 2.
Nah, kemudian untuk si train-nya ini tuh, dilatih dalam 2 tahap, yang dimana training awalnya itu 50 epoch dan, plus fine tuning-nya itu 20 epoch. Kemudian untuk, optimasi itu saya menggunakan Adam Optimizer, terus kemudian kategorikan cross entropy sama akurasi, precision, sama recall. Nah, learning rate-nya itu yang tadinya yang tadinya 0,0001 itu tuh jadi 0,000001. Jadi kayak dibagi 1/10-nya gitu. Ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian lanjut aja ke model evaluation, nah dimana di model evaluation ini saya membuat fungsi yang pertama itu adalah load class mapping, dimana ini tuh untuk nge-load dari mapping kelas yang ada di file si class index ini gitu, yang tadi ada di JSON yang sebelumnya di model train itu dimasukin gitu kan ya. Kemudian saya juga membuat fungsi untuk create test generator ini tuh untuk generator data untuk pengujiannya, pakai image data generator. Nah, terus di rescale juga. Kemudian saya juga membuat fungsi evaluate model. Ini tuh untuk ngehitung metrik performanya jadi kayak loss, akurasi, presisi, recall. Nah, kemudian saya juga membuat function plot confusion matrix. Ini tuh untuk memvisualisasi confusion matrixnya. Kemudian ada juga generate classification report. Ini tuh untuk laporan metrik per kelasnya. Jadi disimpan gitu laporan kelasnya berapa. Nah, dari laporan yang udah dibuat di sini itu per kelasnya nanti tuh diplot di fungsi yang ini gitu. Jadi tuh bakalan bentuknya grafik presisi gitu dan recall per kelasnya gitu lah. Jadi kayak ya si presisi sama recall, diagram batang gitu. Kemudian selanjutnya ada plot ROC curves gitu kan ya. Itu tuh untuk bikin kurva ROC tiap kelasnya kayak gimana. Nah, selanjutnya itu ada fungsi misclassified samples. Nah, itu jadi kita tuh nampilin contoh gambar yang salah diklasifikasi atau diprediksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan hasil percobaan gitu ya, ini tadi yang hasil grafik dari trainingnya, yang dimana ini tuh kalau dilihat dari trainingnya itu sendiri gitu ya, dari training awal itu sendiri, itu tuh sangat meningkat sekali, yang dari tadinya tuh cuman kayak di sekitar 0, sekian lah pokoknya, dari 0, sekian 0,4 atau 0,3 hingga naik tuh sampai jadi 0,95. Itu tuh akurasi dari si trainingnya ini, dan validationnya juga sama, naik juga gitu kan ya kalau dilihat-lihat gitu, dari yang tadinya tuh 0,6 gitu jadi mencapai sekitar 0,87. Nah, tapi ini tuh dia menunjukkan fluktuasi yang dimana itu tuh nggak stabil, dia naik turun naik turun. Nah, ini tuh yang berpotensi jadi overfitting, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini juga masih di yang sini, ini ada fine tuning-nya. Nah, fine tuning yang training itu bisa dilihat juga itu tuh dimulai dari sekitar 0,68 gitu, ya itu tuh dia meningkat terus ke atas sampai 0,9. Nah, sedangkan yang akurasi si fine tuning validation ini itu stabil di sekitar 0,87 gitu. Terus untuk yang grafik cross itu dia menurun pesat ya, menurun tajam dari 1,3 lah, ini 1,3 sampai stabil itu di sekitar 0,15. Kemudian yang ini juga sama dari sekitar 0,8 menurun sampai ke akhirnya di sekitar 0,33. Terus yang fine tuning-nya juga sama, menurun juga. Kelihatan dari 0,8 sampai terus menurun hingga 0,2. Dan untuk yang loss fine tuning validation itu ya menurunnya konsisten. Nah, kemudian untuk ini hasil dari evaluasinya gitu ya. Yang hasil evaluasinya ini dimana di sini tuh dapat kelihatan kalau ini tuh presisi dan recall per kelasnya. Yang dimana pertama itu ada batak itu presisinya 100%. Presisinya itu 100%, tapi recall-nya itu hanya sekitar 67%, yang dimana artinya model ini tuh sebenarnya sangat akurat ketika memprediksi seorang batak gitu, tapi itu ngelewatin 33%-nya itu orang batak yang aslinya. Jadi kadang kayak nggak kedeteksi 33% ini. Nah, kemudian untuk yang Betawi sendiri dia precision sama recall-nya itu sama yang 100%. Jadi bisa dibilang model ini tuh sempurna untuk mengidentifikasi etnis si Betawi gitu, yang pure blood Betawi lah. Nah, kemudian di sini tuh ada Minang, di mana Minang itu precision-nya itu sekitar 75%, tapi recall-nya itu 100%. Nah, jadinya model ini tuh ngedeteksi semua orang itu Minang gitu. Dan jadinya tuh malah kayak nganggep orang yang bukan Minang tuh jadi Minang. Nah, itulah yang masih kurang ya di dalam ini gitu. Nah, kemudian ada erosi. Erosi ini kalau dilihat semua kelas itu mencapai area 1,0 gitu, yang dimana ini tuh menunjukkan klasifikasi yang sangat baik. Terus juga si kurva ini tuh ideal karena berada di pojok kiri atas, yang nunjukin kalau model ini tuh mempunyai kemampuan diskriminasi yang sangat baik.
Nah, selanjutnya itu ada normalize confusion matrix yang dimana tuh di sini dapat dilihat 67% itu orang Batak itu benar diidentifikasi dan 33% itu salah diidentifikasi sebagai Minang gitu ya. Terus yang Betawi itu 100% diidentifikasi sebagai Betawi, kemudian yang Minang pun 100%. Nah, kemudian ini yang confusion matrix-nya di mana 2 dari 3 orang Batak itu benar diidentifikasi sebagai Batak, tapi 1 dari 3 orang Batak itu salah diidentifikasi sebagai Minang. Nah, kalau yang Betawi itu dan Minang itu benar ya, akurat itu seharusnya. Nah, ini yang asal dari contoh misclassified sample yang dimana dia tuh orang Batak, tapi malah diprediksi sebagai Minang seperti itu. Nah, ini contoh yang salahnya. Oke, lanjut aja kita langsung masuk ke sesi demo. Ini saya akan mencoba terlebih dahulu menggunakan dataset yang sudah di preproses. Coba dulu. Ya nih, seperti yang tadi dibilang gitu ya. Salah, malah kedeteksi Minang yang lebih banyak daripada Batak seperti itu. Ya walaupun memang ada sih Batak-Bataknya gitu ya. Terus kemudian kita cobain yang Betawi. Nah, kalau yang Betawi ini bener ya, dia 100% malah. Yang Minang pun ya betul, yang Minang pun 80% di ininya. Jadi memang yang kurang itu di Batak gitu ya. Tapi ini saya coba teman saya yang Batak. Nah, dia kedeteksinya sebagai Batak 60% dan 40% itu Betawi. Baik, jadi saya akan menyampaikan bagian evaluasi, pembelajaran, dan tantangan dari proses pengembangan sistem ini, terutama terkait fitur face similarity dan integrasinya dengan ethnicity detection. Jadi, saya akan ceritakan di awalnya dulu. Pendekatan yang kami coba itu yang sebelumnya adalah, saya akan cerita dari awal ide, pendekatan yang kami coba dan apa yang berhasil dan tidak, serta refleksi dan saran ke depannya. Jadi, pada awalnya saya mengembangkan halaman ini untuk menjalankan fungsi pembandingan dua wajah. Apakah tujuan ini untuk mengetahui apakah dua wajah berasal dari orang yang sama atau tidak. Waktu awal saya mengerjakan face similarity ini, pendekatan pertama yang saya kerjakan itu berbasis Flash dan HTML. Di halaman similarity HTML ini, user bisa upload dua gambar wajah dan menentukan threshold kemiripan. Hasilnya divisualisasi dalam bentuk gambar dan skor. Lalu untuk prosesnya sendiri itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada input citra. Jadi pengguna diminta untuk mengunggah dua citra wajah melalui formulir upload. Ini formulir uploadnya. Kedua gambar ini diasumsikan sudah dalam format frontal face, jadi wajah dari depan tanpa dilakukan deteksi otomatis terlebih dahulu. Lalu ada penyesuaian threshold. Terdapat slider untuk menentukan nilai threshold, yaitu ambang batas untuk menyatakan dua wajah ini mirip atau tidak. Secara konsep, threshold digunakan untuk membandingkan nilai similarity score. Jadi di awal ini untuk similarity-nya sendiri itu hanya ada dua kesimpulan. Yang pertama berasal dari orang yang sama atau match, atau tidak berasal dari orang yang sama. Berbeda dengan logika yang pertama itu, yang pertama dia ada 3 kesimpulannya. Apakah bisa berasal dari orang yang sama, iya berasal dari orang yang sama, atau mungkin berasal dari orang yang sama dan tidak berasal dari orang yang sama gitu. Lalu yang ketiga itu prosesnya perhitungan similarity-nya. Setelah dikirim ke server Flash, backend ini akan proses citra ekstraksi ciri wajah menggunakan face embedding. Face embedding ini adalah representasi fitur wajah dalam bentuk vektor berdimensi tinggi. Kemudian dilakukan perbandingan menggunakan quotient similarity, yaitu ukuran kesamaan arah antar vektor. Nilai quotient similarity ini berada di rentang negatif 1 sampai 1, di mana nilai mendekati 1 berarti semakin mirip. Hasilnya ditampilkan di halaman sebagai visualisasi citra yang dibandingkan. Lalu ada menampilkan skor similarity-nya dan keterangan match atau not match berdasarkan threshold no match. Lalu setelah beberapa kali pengujian, kami menemukan beberapa keterbatasan besar, yaitu yang pertama tidak ada deteksi wajah otomatis. Jadi dalam pengolahan citra digital ini, deteksi objek seperti wajah merupakan langkah awal yang penting agar fitur yang diambil valid. Jadi sistem menyesuaikan dengan input yang diberikan oleh pengguna, bukan pengguna yang menyesuaikan gitu. Sistem yang similarity.html ini tidak melakukan face detection terlebih dahulu. Jadi sudah diasumsikan itu sudah frontal, sudah tercrop gitu. Jika user upload gambar yang terlalu jauh, miring, atau mengandung lebih dari satu wajah, sistem tidak tahu mana yang harus diproses. Lalu yang kedua, UI-nya kurang interaktif dan kurang real time. Jadi semua interaksi itu dilakukan melalui form submission, artinya setiap proses memerlukan reload halaman.
tidak ada animasi loading, progress bar, ataupun visualisasi tahap demi tahapnya. Lalu juga di sisi human computer interaction-nya, ini membuat user experience kurang informatif. Lalu yang ketiga itu tidak modular. Arsitektur ini menggabungkan logika pengolahan citra dengan HTML rendering. Secara teknis ini menyulitkan debugging dan pengembangan data jangka panjang. Misalnya jika ingin menambah preprocessing seperti histogram equalization atau deteksi wajah multi-person, itu akan sulit dilakukan. Lalu yang keempat itu tidak support webcam dan real-time stream. Dalam aplikasi pengolahan citra modern, itu input dari kamera adalah salah satu fitur yang menambah nilai, yang menjadi nilai tambah, terutama untuk penerapan seperti attendance system, kehadiran, kedatangan, atau voice login. Sistem ini similarity data timeline-nya hanya mendukung file upload gitu. Jadi karena berbagai alasan tadi, kami memutuskan untuk beralih ke platform Streamlit yang mendukung face detection otomatis menggunakan model preprocessing. Lalu proses similarity yang dilengkapi dengan visualisasi berbasis TSNI, lalu gauge chart, dan interpretasi metrik seperti Euclidean distance. Lalu UI yang responsif juga dan real time tanpa perlu reload halaman, lalu juga struktur kode yang modular dan bisa diperluas untuk fitur lanjutan. Nah, maka dari itu, face similarity HTML ini menjadi fondasi awal saja, tapi tidak cukup efektif untuk pengembangan sistem pengolahan citra wajah yang kompleks dan interaktif. Dan wajah yang kami pilih adalah logika face similarity yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, akhirnya kami memutuskan menggabungkan fitur similarity dan ethnicity ini dalam satu platform yang interaktif, yaitu dengan Streamlit di app.py ini. Di sini saya berperan dalam integrasi dua fitur utama. Yang pertama adalah deteksi etnis dari gambar wajah, lalu yang kedua adalah perbandingan dua wajah berdasarkan embeddingnya. Kita menggunakan model Inception ResNet V1 dari FaceNet PyTorch, lalu membandingkan hasil embedding menggunakan cosine similarity dan Euclidean distance. Hasilnya ditampilkan secara begini, secara interaktif dengan progress bar, ada juga progress barnya yang sudah didemokan, lalu interpretasi skor, dan bahkan visualisasi embedding TSNI. Ini sangat membantu user memahami hubungan antar wajah secara lebih intuitif. Tuh. Pendekatan awal berbasis flash dan HTML ini sebenarnya menarik secara desainnya, tapi dalam konteks real-time face analysis, ada beberapa pelajaran penting yang saya ambil. Yang pertama itu, sistem yang proses input visual seperti wajah perlu responsif dan real-time, dan itu lebih cocok dilakukan dengan Streamlit dibanding HTML static. Lalu UI UX itu sangat penting, user butuh konteks tambahan, bukan sekadar skor, makanya visualisasi di fitur similarity ini sekarang jauh lebih lengkap. Lalu proses pengolahan citra dan model inference membutuhkan resource dan flow yang tidak bisa statik, perlu loading model, caching, hingga pre-processing. Jadi bisa dibilang pendekatan lama memberikan fondasi awal, tapi pendekatan baru lebih cocok secara teknis dan fungsional. Nah, dari pengajaran juga ada beberapa hal yang saya pelajari, yaitu terkait integrasi model AI secara modular, lalu visualisasi hasil machine learning, jadi bukan cuma numerik, tapi juga dengan grafik TSNI, chart bar distribusi etnis, dan gauge similarity. Lalu yang ketiga adalah debugging multi-feature apps seperti masalah embedding kosong, error saat upload gambar, hingga interpretasi visual. Jadi di awal ini ada sebuah error perplexity. Di sini. Jadi untuk perplexity sendiri ini tuh awalnya kalau misalnya kita nggak nulis satu atau kita nggak inisialisasi angka gitu di sini, itu tuh bakal default yaitu 30. Jadi kalau misalnya buat diterapkan di aplikasi ini itu makanya error karena data yang kita punya itu cuma 2. Tapi perplexity ini harus kurang dari jumlah data. Jumlah datanya hanya 2, namun perplexity-nya jika tidak diatur itu 30. Maka dari itu sempat error dan saya menemukan ini untuk jawabannya, itu saya menetapkan bahwa perplexity itu hanya 1 untuk 2 data, 2 gambar wajah yang akan dibandingkan gitu. Lalu untuk secara keseluruhan, sistem sekarang sudah jauh lebih matang. User bisa upload atau capture wajah dari webcam, dapat hasil prediksi etnis lengkap dengan confidence dan distribusinya, Betawi, Minang, dan Batak. Jadi, terus juga bisa membandingkan 2 wajah dan langsung lihat hasil visualnya, berupa chart juga. Jadi yang paling penting kedua fitur ini kini saling melengkapi dalam satu platform. Untuk ide pengembangannya sendiri itu yang pertama, sistem ini kan sekarang cuma bisa ngedeteksi satu wajah dalam satu gambar. Mungkin untuk kedepannya bisa di-upgrade untuk multi-face detection, jadi mendeteksi beberapa wajah dalam satu gambar. Lalu mungkin optimasi performa, jadi memperpendek waktu load model dan hasil analisis karena cukup lama saat akan run app-nya gitu. Jadi itu tadi refleksi dan pembelajaran dari sisi integrasi dan eksperimen face similarity. Kami belajar bahwa eksplorasi teknis harus imbang dengan desain sistem dan pengalaman pengguna. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih.